Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Lala Latifah dengan NIM 1320 10052. Baik, di video kali ini saya akan membuat tentang rangkuman belajar pembelajaran. Nah, di materi pertama ada pengertian belajar dan pembelajaran. Jadi, pengertian belajar adalah dalam kegiatan belajar mengajar, siswa adalah sebagai subjek dan objek kegiatan pembelajaran. Karena itu, inti proses pembelajaran tidak lain adalah kegiatan belajar peserta didik dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Dengan belajar, siswa akan mengalami suatu perubahan menuju ke tingkat lebih tinggi. Dalam hal ini, proses belajar berlangsung secara berkesinambungan dan berulang-ulang selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, selanjutnya ada pengertian pembelajaran. Pembelajaran didefinisikan sebagai usaha yang terancana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses dalam siswa. Pembelajaran merupakan upaya terencana dalam membina pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa didik melalui interaksi dengan lingkungan belajarnya. Nah, di materi kedua ada hakikat dan definisi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Rondi. Belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui alat inderanya. Yang kedua ada Skinner. Hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku tidaklah sesederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Menurutnya, respon yang diterima seseorang tidaklah sesederhana itu karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan interaksi antara stimulus itu akan mempengaruhi respon yang dihasilkan. Robert M. Gagne. Dalam penelitiannya, ia banyak menggunakan materi matematika sebagai medium untuk menguji penerapan teorinya. Gagne menyatakan belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Gagne mengemukakan 8 fase dalam suatu tindakan belajar. Selanjutnya, Pavlov mengemukakan konsep pembiasaan atau conditioning dalam hubungannya dalam kegiatan belajar mengajar. Agar siswa dengan baik maka harus dibiasakan. Misalnya, agar siswa mengerjakan soal pekerjaan rumah dengan baik, biasakan dengan memeriksanya, menjelaskannya, atau memberi nilai terhadap hasil pekerjaannya. Materi ketiga ada pengertian 4 pilar. Learning to know. Pilar pertama ini memiliki arti bahwa peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman-pengalaman. Learning to know selalu mengajarkan tentang arti pentingnya sebuah pengetahuan karena di dalam learning to know terdapat learning to how to learn. Artinya peserta didik belajar untuk memahami apa yang ada di sekitarnya. Karena itu proses belajar. Learning to do. Pilar kedua menekankan pentingnya interaksi dan bertindak.
Di sini, peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya melalui sebuah tindakan nyata. Belajar untuk menerapkan ilmu yang didapat, bekerja sama dalam sebuah tim guna untuk memecahkan masalah dalam berbagai situasi dan kondisi. Learning to be. Learning to be sangat erat kaitan dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, kejiwaan, serta kondisi lingkungan. Misalnya, bagi siswa yang agresif akan menemukan jati dirinya bila diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi, dan sebaliknya, bagi siswa yang pasif, peran guru sebagai fasilitator bertugas sebagai petunjuk arah sekaligus menjadi mediator bagi peserta didik. Selanjutnya ada learning to live together. Pilar terakhir artinya menanamkan kesadaran kepada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari sekelompok masyarakat. Jadi mereka harus mampu hidup bersama. Dengan makin beragamnya etnis di Indonesia, kita perlu menanamkan sikap untuk dapat hidup bersama. Pilar keempat ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi, dan menerima perlu dikembangkan di sekolah. Yang keempat ada teori belajar kognitif. Menurut Gagnet, Ausubel, Turner, dan Gagnet. Menurut Gagnet, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin kompleks susunan sel sarafnya dan makin meningkatkan pula kemampuannya. Menurut Gagnet, proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan akulturasi atau penyiimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Selanjutnya ada menurut Ausubel, belajar dapat diklarifikasikan ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran itu disajikan kepada peserta didik melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua ada menyangkut bagaimana peserta didik dapat mengaitkan informasi atau pada struktur kognitif yang telah ada. Menurut Banner, asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang telah dimiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah ditata dalam bentuk struktur kognitif yang telah dimilikinya. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki dan telah terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman sebelumnya. Gagnet berpendapat bahwa belajar dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan, namun yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan individu seseorang. Lingkungan individu seseorang meliputi lingkungan rumah, geografis, sekolah, dan berbagai lingkungan sosial. Bagi Gagnet, belajar tidak dapat didefinisikan dengan mudah karena belajar itu bersifat kompleks. Teori kelima ada menganalisis teori belajar konstruktivistik. Piaget menganalisis teori belajar konstruktivitis. Vygotsky. Teori Piaget dan Vygotsky ditempatkannya pada aliran konstruktivis, namun pada skema tersebut digambarkan garis penghubung dengan aliran pendekatan sosial dan aliran kognitif. Aliran konstruktivis dipandangnya memiliki kesamaan dengan pendekatan sosial serta terkait dengan aliran kognitif. Teori Piaget dan Vygotsky memang menjadi cikal bakal berkembangnya konstruktivisme. Namun Vygotsky memiliki perhatian lebih
dalam hal pengaruh lingkungan sosial terhadap terbangunnya pengetahuan pada diri anak. Teori yang keenam adalah teori humanistik. Pengertian teori humanistik, suatu istilah yang mempunyai banyak makna sesuai dengan konteksnya. Misalnya humanistik dalam wacana keagamaan berarti tidak percaya adanya unsur supranatural atau nilai transendental serta keyakinan manusia tentang kemajuan melalui ilmu dan penalaran. Di sisi lain, humanistik berarti nilai terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang tidak bersifat ketuhanan. Di teori ketujuh ada teori pengelolaan informasi dalam memperoleh pengetahuan, short term memory dan long term memory. Memori jangka pendek atau short term memory. Memori jangka pendek bersifat terbatas baik dalam kapasitas maupun durasinya. Informasi akan hilang dalam waktu 20-30 detik jika tidak diulang-ulang. Short term memory dibutuhkan ketika kita menyelesaikan sebagai besar tugas-tugas kognitifnya yang mencerminkan peran penting short term memory sebagai sebuah memori kerja atau working memory yang menjaga dan memanipulasi informasi. Memori jangka panjang atau long term memory memiliki kapasitas yang tidak terbatas dan dapat menahan informasi dalam jangka waktu yang lebih lama, namun seringkali memerlukan usaha yang keras agar dapat memasukkan informasi ke memori ini. Atkinson dan Shiffrin memperhitungkan bahwa adanya efek posisi serial, mengingat lebih baik kata-kata di awal daftar dapat dijelaskan dengan adanya penyimpanan kata-kata tersebut di long term memory, dan mengingat lebih banyak kata-kata di akhir daftar dapat dijelaskan dengan adanya penyiapan kata-kata tersebut. Teori yang ke-8 adalah kompetensi pendidik atau guru. Kompetensi pedagogik yang harus dimiliki pendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi yang wajib dimiliki 4 kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Salah satu unsur kompetensi yang harus sangat penting adalah unsur pedagogik. Pedagogik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendidik anak, membimbing anak sesuai dengan perkembangannya. Selanjutnya ada kompetensi sosial yang harus dimiliki pendidik. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki setiap guru adalah kompetensi sosial, yakni kemampuan mengelola hubungan ke masyarakat yang membutuhkan berbagai keterampilan, kecakapan, dan kapasitas dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hubungan antara pribadi. Materi yang ke-9 ada model dan pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran.
Model pembelajaran adalah contoh pola atau struktur pembelajaran siswa yang didesain, diterapkan dan dievaluasi secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dalam konteks pengajaran, model dimaksudkan sebagai daya upaya guru dalam menciptakan proses mengajar. Yang kedua ada pendekatan pembelajaran. Di sini memiliki dua kompetensi. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau yang disebut dengan student learning center. Yang kedua ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau teacher learning center. Yang 10 ada pengertian metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Metode menurut Winarno Surahman 1986 adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini berlaku baik bagi guru atau metode mengajar maupun bagi siswa atau metode belajar. Makin baik metode yang dipakai akan semakin efektif pula pencapaian tujuan. Yang selanjutnya ada strategi pembelajaran. Dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, serta tujuan khusus pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun dalam metode. Gerlach dan Early 1980 mengatakan bahwa teknik yang diamati dalam setiap kegiatan pembelajaran, teknik adalah jalan atau alat yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan siswa ke arah tujuan yang akan dicapai. Ada macam-macam model pembelajaran dan penerapannya di sekolah dasar. Yang pertama ada model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Yang kedua ada model pembelajaran discovery atau inquiry learning. Dalam menggunakan metode discovery learning, guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif. Sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar sesuai dengan tujuan. Sadirman 2005. Yang ketiga ada metode pembelajaran based learning atau PBL. Metode ini akan mengenalkan siswa dapat suatu kasus yang dimiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Kemudian siswa akan diminta agar mencari solusi untuk menyelesaikan kasus atau masalah tersebut. Yang keempat ada model pembelajaran project based learning atau PJBL, adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah, dilakukan secara kelompok atau mandiri melalui tahap ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk. Yang kelima ada cara belajar siswa aktif atau CBSA. CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor.
Nah, mungkin sekian video kali ini yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.